Dan kita akan sapa juga jurnalis Kompas TV di DPR RI. Kita juga sudah ada studio mini kami Kompas TV di DPR RI untuk memantau kondisi paling akhir di sana. Ada jurnalis Kompas TV Adi Stilera saat ini, partner siaran saya juga yang udah nggak mau kalah nih, udah dan dari pagi kayaknya sudah cantik, nggak mau kalah sama anggota-anggota DPR perempuan di sana ya. Oke, Adis, di sana sudah ada pergerakan apa saja dan kira-kira apa yang akan disoroti anggota Dewan di awal-awal pelantikan ini, Dis? Iya, Radi, saya tidak mau kalah dengan Anda yang bersiaran juga di studio Orange Kompas TV. Saya bersiaran langsung dari Nusantara 2, Gedung Senayan, Jakarta, tentu saja untuk bagaimana langsung memantau hari ini momen bersejarah yang akan kita saksikan bersama, di mana akan ada pelantikan anggota DPR RI dan juga MPR serta DPD. Tadi baru saja saya melihat Ridwan Kamil mendampingi sang istri, yakni Ibu Cinta biasa atau Ibu Atalia, yang baru saja kita tahu menjadi salah satu wajah baru yang akan menghiasi wajah DPR tentu saja. Kalau kita lihat, saudara, hari ini ada 508 anggota DPR RI yang akan dilantik pada pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ke 580 anggota DPR RI ini adalah pemenang yang sudah Anda pilih tentu saja dalam pemilu 2024 kemarin, di mana 580 anggota DPR RI yang hari ini akan dilantik akan membawa amanah baru, amanah yang akan diemban bagi mereka yang sudah dipilih oleh rakyat untuk bisa tentu saja mengemban amanah ataupun tugas baru 5 tahun mendatang untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan-kebijakan yang tentu saja berpihak kepada rakyat. Apa yang nantinya harus dilakukan oleh DPR RI tentu saja, apalagi ini merupakan DPR baru, harapan baru di pemerintahan baru yakni Prabowo Gibran. Kak, saya tidak akan sendiri karena di sini di studio mini DPR RI saya ditemani oleh dua narasumber saya. Sudah ada Bung Lusius Karus yang merupakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Selamat pagi, Bung Lusius. Pagi, Mbak Risti. Oke, kemudian juga ada analis politik dari Universitas Paramadina, ada Mas Umam. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, Mbak Risti. Iya, ini jadi momen bersejarah ya baru bagi kita karena ini merupakan DPR baru, harapan baru. Tapi sebelum sampai kita melihat bagaimana nanti peta politik ya, kita tahu mayoritas partai politik ini merupakan petahana semua yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin bertanya dulu sama Bung Lusius Karus. Bung Lusius Karus, ini kalau kita lihat ya, 5 tahun kemarin ini sudah lewat, sudah selesai ya. Begitu ya. Kemarin sudah selesai periode 2019 hingga 2024. Nah, kalau dari Formapi sendiri ini menilainya anggota DPR atau kinerja DPR kemarin ini, 5 tahun kemarin ini, raportnya apa? Masih merah atau bagaimana? Atau saya kira sih masih merah, belum ada yang berubah saya kira gitu ya. Itu bisa dengan mudah misalnya kita lacak di pelaksanaan fungsi legislasi gitu ya. Kita tahu di paripurna terakhir 30 September kemarin, Ketua DPR memang menyebutkan ada ratusan RUU yang disahkan oleh DPR 2019-2024 gitu ya. Ada sekitar 250 totalnya gitu ya. Tapi catatan kami menunjukkan bahwa mayoritas RUU yang disahkan DPR 2019-2024 itu RUU tentang komisi yang bukan daerah pemilihan. Itu daerah pemilihan yang sedang itu makanya ada ratusan RUU tentang provinsi dan kabupaten kota. Jadi 255 itu tidak menjamin kemudian kinerja atau raportnya ini bisa keluar dari raport merah begitu?
karena yang sesungguhnya merupakan politik legislasi DPR itu adalah daftar RUU yang masuk dalam daftar prolegnas. Ya, dan prolegnas menurut Anda masih jauh dari harapan? Masih jauh dari harapan. RUU prolegnas yang disahkan oleh DPR 2019-2024 hitungan kami itu sebelum paripurna kemarin itu jumlahnya hanya 27 dari 263 RUU prolegnas 2020-2024. Itu artinya hanya 10% ya. Itu produktivitas yang sangat buruk saya kira gitu ya dibandingkan dengan DPR sebelumnya. Ditambah dengan 3 yang disahkan di paripurna terakhir kemarin, maka produktivitas RUU DPR itu hanya 30 gitu ya, tidak bergerak jauh gitu ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan masih raport merah begitu ya, walaupun ada sekitar 255 produk legislasi. Ya, untuk publik yang mungkin tidak terlalu paham dengan perencanaan legislasi di DPR, jumlah 250 RUU itu mencengangkan. Itu akan bikin DPR 2019-2024 itu mungkin akan dapat aplaus luar biasa gitu ya dengan 250 RUU. Tapi orang yang paham perencanaan legislasi DPR tahu betul bahwa yang disebut dengan kinerja legislasi DPR itu mestinya RUU yang sejak awal direncanakan oleh DPR dalam prolegnas. Karena prolegnas itu mencerminkan bagaimana DPR membaca kebutuhan masyarakat, bagaimana DPR menyesuaikan legislasi yang dibikin di DPR itu dengan perencanaan nasional. Ya, jadi itu sistem perencanaan tertutup yang disesuaikan dengan banyak hal lain, termasuk dengan visi misi presiden terpilih, kemudian visi misi DPR gitu ya. Dan itu yang mestinya kemudian kita sebut sebagai kinerja DPR. Karena dalam proses pembentukannya DPR harus mengusulkan sendiri RUU-nya gitu ya, membuat sendiri draft RUU-nya, membahas naskah RUU-nya, lalu membahas dengan pemerintah gitu ya, sebelum kemudian disahkan. Kalau daftar RUU kumulatif terbuka, termasuk daerah otonomi yang kemarin disahkan begitu banyak, itu sih tanpa perencanaan yang dibuat oleh DPR sejak awal. Kalau misalnya kebijakan pemerintah menuntut ada pemekaran wilayah, ya maka otomatis ada RUU. Termasuk juga banyak sekali kan kita tahu revisi undang-undang atau RUU yang kemudian dijadikan undang-undang itu banyak yang kontroversial. Taruhlah pada saat RUU Cipta Kerja, kemudian juga ada juga kemarin yang revisi undang-undang Pilkada, Watimpres, revisi undang-undang Pilkada yang akhirnya, ya Kementerian Negara, revisi undang-undang Pilkada yang akhirnya juga dibatalkan dengan pembahasan kilat. Anda melihat ini kinerja DPR seperti apa? Ya, kalau tadi itu saya bicara soal kuantitatifnya gitu ya, jumlah RUU-nya gitu ya. Dari sisi kualitatif juga saya kira tidak ada yang membuat kita kemudian merasa DPR 2019-2024 itu sudah layak untuk diapresiasi gitu ya. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam proses pembahasan sejumlah RUU penting di DPR 2019-2024, kita melihat perjuangan dari publik untuk memastikan aspirasi atau pandangan publik itu didengarkan oleh DPR itu luar biasa susahnya gitu ya. Dan kita tahu betul bahwa untuk beberapa RUU seperti Cipta Kerja, IKN, Daerah Khusus Jakarta, proses perencanaan sampai pembahasannya itu dilakukan secara cepat oleh DPR. Secara kilat begitu secara ya, kilat. Dalam waktu jam saja. Proses gitu. Kilat itu bukan bukan tanpa rencana gitu ya. Karena dengan proses yang kilat mereka punya alasan untuk menghindari publik. Tiba-tiba sudah salah aja. Oke, karena prosesnya yang sangat kilat itu ya. Betul. Iya, Mas Umam, ini kalau kita lihat kan tadi Bung Lusius Karus sudah mengatakan bahwa memang kinerja DPR 5 tahun kemarin ini ternyata dapat raport merah dalam tanda kutip. Nah, kalau Anda melihat dari segi politik pada saat 5 tahun ke belakang ini seperti apa DPR sampai nanti akhirnya 5 tahun ke depan ini DPR baru, harapan baru? Kalau dari sisi nilai tentu harus kita breakdown secara lebih detail. Kalau misal dalam konteks pola relasi eksekutif dan juga legislatif, dalam konteks menghadirkan stabilitas politik dan juga kekuasaan tentu dianggap cukup positif. Karena bagaimanapun juga praktis tidak banyak perlawanan signifikan yang dihadirkan oleh DPR kepada pemerintahan eksekutif. Tetapi dalam konteks kualitas pemerintahan, bicara tentang demokrasi, bicara tentang governance atau tata kelola pemerintahan, sebenarnya sikap DPR yang menjadi agak kurang agresif itu
menciptakan sebuah problem tersendiri. Maka kalau misal kemudian tadi bicara tentang konteks produk legislasi, yang ada muncul banyak kontroversi, yang itu kemudian memunculkan diskursus di kalangan masyarakat sipil sebagai autocratic legalism. Jadi bagaimana sebuah proses legislasi yang seharusnya kemudian melibatkan keterlibatan publik, partisipasi publik, justru kemudian berada dalam ranah yang gelap. Nah, situasi ini yang kemudian memunculkan banyak catatan, dan itu menjadi sebuah fakta kemunduran demokrasi yang harus kemudian diantisipasi. Bagaimana undang-undang dulu ya, undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, kemudian kemarin terkait dengan putusan-putusan tertentu, saya pikir itu adalah sebuah fakta yang menjadi catatan yang harus diperbaiki ke depan. Oke, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki ke depan supaya punya harapan baru tentu saja masyarakat di 5 tahun ke depan, apalagi di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, selain kita berdua atau kita bertiga, Bung Lusius Karus dan juga Mas Umam, kita juga akan melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di lokasi yang berbeda, masih di wilayah parlemen. Sudah ada rekan saya, jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, silahkan Asri, ada informasi terkini apa dari sana, Asri, silahkan. Ya, di sini saya saat ini sudah bersama dengan anggota DPR RI terpilih. Sebetulnya ini bukan kali pertama, tapi ini merupakan anggota DPR RI dengan suara terbanyak. Ada Bapak Said Abdullah. Pak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sebenarnya mengucapkan selamat terpilih lagi anggota DPR RI dengan suara terbanyak. Nah, ini kira-kira untuk kedepannya, ini kan bukan kali pertama ya. Jadi menjabat lagi, duduk lagi di kursi DPR RI, apa yang mau dibawa nih, Pak? Ini adalah kalau hari ini dilantik, saya kelima kali jadi anggota DPR berturut-turut dari Dapil Madura. Yang pertama, ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Madura bahwa kami adalah suara terbanyak. Dan sekaligus bagi kami adalah tanggung jawab. Memikul tanggung jawab yang lebih besar bagaimana untuk lebih seluruh empati, seluruh aktivitas, seluruh pikiran kami curahkan bagi kepentingan masyarakat Madura agar Madura tumbuh ekonominya lebih baik dari yang sekarang. Kemudian selanjutnya, rencana komisi berapa? Kalau komisi saya terserah fraksi, dimanapun komisinya, kalau fraksi menempatkan saya siap. Tapi programnya mau seperti apa? Mau apa yang diangkat? Isu apa? Isu yang paling penting bagi Madura adalah yang pertama SDM, yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Karena ketertinggalan itulah Madura yang harus dipompa 5 tahun ke depan. Terakhir Mas Said, soal fungsi pengawasan DPR RI, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang kira-kira akan dilakukan? Yang perlu ditingkatkan dari DPR RI adalah pada sisi pengawasan yang lemah. Kalau dari sisi anggaran, dari sisi undang-undang relatif. Kalau dari sisi pengawasan lemah, karena DPR RI lebih banyak di kantor daripada di lapangan. Seharusnya anggota DPR itu lebih banyak di dapil daripada di lapangan. Sehingga fungsi pengawasannya, hasil dari lapangannya, itu akan lebih maksimal dalam melakukan artikulasi kepentingan politiknya di rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Semoga tadi harapannya dan rencananya juga bisa terrealisasi, bisa terus mengawal aspirasi rakyat. Terima kasih sekali lagi Mbak Said, selamat dan selamat nanti melanjutkan ini pelantikan dan juga Tadi wawancara saya bersama dengan Said Abdullah, politisi PDI Perjuangan yang juga meraih suara terbanyak menjadi anggota DPR RI. Tadi disebutkan dia ingin berfokus terhadap infrastruktur begitu, memperbaiki infrastruktur dan juga terkait dengan fungsi pengawasan DPR RI yang mana juga saat ini sudah berjalan menuju ke Gedung Kura-Kura karena upacara pelantikan dan juga sumpah ini akan segera dimulai sekitar pukul 20 diawali dengan pengumuman dari Ketua KPU RI untuk calon anggota DPR RI terpilih, termuda dan juga tertua, untuk kemudian juga setelah itu diumumkan lagi oleh Sekjen DPR, DPD dan MPR RI untuk pimpinan sementara dari masing-masing DPR, DPD maupun MPR RI. Kembali ke Anda, Disti.